Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus konsisten dan istiqomah dalam beribadah. Nah, Tribuners, alhamdulillah hari ini saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan bersama dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan cerdas beramal di era modern, dan tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik dan juga tentunya masih istiqomah. Baik, nah kemudian tema kita merupakan cerdas beramal di era modern. Nah, kita tahu bahwa untuk beramal mungkin di era sekarang ini Pak ada banyak caranya. Namun bagaimana kemudian kita untuk melakukan amal itu atau mendapatkan amal itu dengan tata cara yang benar sesuai dengan mungkin teknologi ataupun juga era modern yang kita jalani saat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tentu ketika terdengar nama seorang raja, Raja Salman, atau jika seandainya Tribuners ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Raja Salman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Maka yang terlintas di pikiran kita adalah kekayaan yang mungkin tidak habis dengan 7 turunan. Seorang raja yang memiliki kekayaan. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata Raja Salman ini itu termasuk tipe manusia yang cerdas beramal. Dengan fasilitas yang begitu megah, menjadi pelayan tamu Allah, atau yang dikenal dengan istilah Al-Khadimul Haramain, pelayan tamu Allah di 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dengan adanya Baitullah, dengan Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita lihat jutaan manusia yang melakukan tawaf, yang melakukan umroh, yang melakukan sa'i dan sebagainya. Betapa besar pahala yang didapatkan hanya dengan membuat dan memfasilitasi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi pahala yang didapatkan tentu cukup sangat besar dengan fasilitas ibadah yang telah dibangun. Inilah konsep cara cerdas beramal. Oleh sebab itu, ya, cerdas beramal ini di era modern itu diringkas supaya kita cepat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disingkat dengan istilah fast. Ya, fast ini cepat. Tapi bukan hanya cepat mendapatkan pahala, tapi ini merupakan singkatan dari F, itu adalah facility atau fasilitas.
Tentunya siapa yang memfasilitasi orang melakukan ibadah kepada Allah, maka tentunya akan mendapatkan sejumlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan. Masjid merupakan sarana ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka berapa jumlah orang yang melakukan ibadah solat di tempat itu, maka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bna Adam inqata amaluhu." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi Rasul tidak mengatakan terputus pahalanya. Memang amal sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi kiriman pahala, transferan pahala akan didapatkan. Maka tidak ditemukan ayat ataupun hadis yang mengatakan terputus pahalanya. Yang ada adalah terputus amalnya. Ada 3 golongan disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya ada investasi yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita bangun yang mana dimanfaatkan oleh orang banyak. Selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Dan inilah cara cerdas dalam beramal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membuat sumur. Ya, sumur ini merupakan ilustrasi. Mungkin saat sekarang ini itu bukan sumur, tapi ada ya perusahaan khusus yang mana mengalirkan air di rumah-rumah kita. Maka itu juga bagian dari ladang amal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man barang siapa yaghrisu gharsan, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah, burung memakan buah tersebut kecuali baginya mendapatkan sedekah. Hewan saja yang memakan pohon tersebut, buah dari pohon tersebut, bagian dari sedekah. Bagaimana jikalau ada sesuatu yang kita lakukan yang memberikan manfaat bagi orang banyak? Jalanan yang kita bangun, yang kita fasilitasi, jembatan yang kita bangun, yang kita donasikan, selama itu dalam kebenaran dan kebaikan dan digunakan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Al-Quran, mungkin kita tidak baca Al-Quran, akan tetapi kita mendonasikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu selama dibaca, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah F adalah facility. Kalau kita lihat sekarang betapa banyak rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz yang boleh jadi pemilik rumah tersebut bukan ahli Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, akan tetapi memfasilitasi untuk dihafalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah A, fast, F, facility, A, ajarkan atau ajak. Maka ilmu yang kita ajarkan dalam disiplin ilmu apapun, selama kita ajarkan ilmu yang kita miliki, maka selama ilmu itu diamalkan dan difungsikan dalam kebaikan, maka insya Allah maka ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dalam disiplin ilmu dan bidang apapun. Mungkin yang konten kreator mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa diterapkan dalam kebaikan, maka selama diterapkan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Kemudian yang ketiga, fas, S, itu adalah bagaimana menjadikan sarana ini dalam koridor kebaikan. Jadi termasuk juga ya menyiapkan kadar. Jadi S itu siapkan kadar.
Makanya pada zaman Rasulullah SAW, sebelum meninggal Rasulullah itu sudah disiapkan yang dinamakan dengan khalifah. Setelah selesai khalifah itu disiapkan ulama. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menyiapkan kader terbaik untuk melanjutkan, maka sesungguhnya bisa terputus amal kebaikan. Makanya jangan takut. Terkadang ada orang takut, wah nanti jabatan saya ya diduduki oleh orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menyiapkan baginya amal jariah. Justru dalam jabatan pasti setiap posisi akan ada masanya. Kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan dan kita sudah menyiapkan yang namanya kader, kita mempersiapkan dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, maka sesungguhnya meskipun kita di usia pensiun, sudah meninggalkan tempat kerja, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu dilanjutkan, maka itu bagian daripada amal jariah dan itu cerdas beramal di orang modern. Yang terakhir, yang disebut dengan teknologi. Manfaatkan teknologi. Sama sekarang ini secara konvensional itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi dengan dunia digital, mungkin ketika Pak Ustaz ceramah langsung di jamaah, mungkin yang mendengarkan hanya 10, 20, sampai 50 jamaah. Tapi ketika itu dikontenkan di dunia digital, barangkali satu kali ceramah itu bisa disaksikan ribuan bahkan jutaan. Itulah cara cerdas beramal di era digital. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang kita lakukan seyogyanya bukan hanya manfaatnya di dunia, akan tetapi juga manfaat di akhirat dan bisa dikenang sebagai kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bukankah ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Coba kita lihat waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. 24 jam bagi 3 itu 8 jam. Berarti jam kerja 8 jam. Kalau ada yang melewati 8 jam biasanya lembur. Ketika kita bekerja 8 jam, insya Allah yang kita minta di dunia, bahagia dunia, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk mendapatkan 2/3 di akhirat. Sementara sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan dari 24 jam, kemungkinan besar itu hanya 1 jam. Artinya hanya 10% yang kita investasikan untuk 2/3 di akhirat. Maka bagaimana caranya supaya 10% ini kita tingkatkan menjadi 64% atau 2/3 di akhirat, yang kita minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka? Maka konsepnya adalah bagaimana kerja ibadah. Makanya inti daripada ibadah itu hanya 2. Yang pertama, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, caranya yang tepat. Karena meskipun kita tulus, akan tetapi kalau caranya tidak tepat, maka belum termasuk kategori amal cerdas atau amal yang baik. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini bertemu dengan seorang nenek. Ketika bertemu dengan seorang nenek, terus dia tarik tangannya, karena dia lihat sepertinya nenek ini mau menyeberang di seberang jalan. Dia tarik tangannya dengan kencang, tapi ketika sampai di seberang jalan, justru pemuda ini ditegur dan dipukul sama si nenek tersebut. Pemuda mengatakan, wahai sang nenek, kenapa tidak berterima kasih? Justru harus berterima kasih. Saya berusaha untuk menyeberang di seberang jalan. Justru nenek itu mengatakan, sesungguhnya engkau salah anak muda. Dari tadi itu sebenarnya saya sudah menyeberang. Kenapa engkau kasih seberang saya lagi? Artinya niatnya tulus, tapi caranya yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mari di era modern ini kita maksimalkan beramal. Karena fisik kita terbatas, akan tetapi jangan sampai amal kita terbatas. Jangan sampai
pahala kita terbatas. Boleh jadi kita hanya duduk di rumah, akan tetapi pahala itu mengalir seperti halnya orang yang berinvestasi. Dan kita dianjurkan untuk berinvestasi dalam kebaikan dengan konsep fast. Apa itu fast? Yaitu dengan cepat. Yang pertama, fasilitas yang kita fasilitasi dalam kebaikan. Yang kedua, ajarkan atau ajak. Mari kita ajarkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, siapkan kader. Karena segala sesuatu, jabatan pasti ada orangnya, setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Bagaimana kita meninggalkan tempat kerja kita, akan tetapi kebaikan yang kita tanamkan itu dilanjutkan orang-orang yang datang setelah kita. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi, karena sesungguhnya itulah ladang amal yang berjalan meskipun kita sudah meninggalkan alam dunia, karena ada istilah jejak digital kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi yang paling penting adalah tadi ada rumus yang diberikan oleh Pak Ustadz, yaitu fast ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga dalam beramal ataupun juga kita dalam berbuat itu, yang penting pertama adalah niatnya yang baik dan juga caranya yang baik. Jangan sampai di era yang serba modern ini kita apa-apa serba di konten ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita niatnya beramal ataupun juga bersedekah, tapi karena kontennya yang salah mungkin menimbulkan pamer, iri hati dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi bumerang bagi kita. Jadi semoga kita lebih bijak lagi dalam melakukan kebaikan, karena sekarang tantangannya begitu banyak Pak Ustadz ya. Media ini ataupun juga teknologi ini selain mempermudah, tapi juga satu sisi punya keburukan begitu. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan juga semoga kita dapat kembali bertemu dalam sesi lainnya, dan tentunya juga untuk memberikan berbagi banyak kebaikan dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.